Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kamu di hidup kamu. So actually there is no gap between believing and behaving. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan antara percaya dan bagaimana Bapak Ibu Saudara bertindak. Yeah, there are many pastors here, so I will use some theological term. Jadi karena saya melihat banyak pastor di sini, saya akan menceritakan mengenai theological. So there is no gap between Christology menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Jangan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
hormati Binmas Kristen Kabupaten Karo, para pendeta, hamba Tuhan GWI se-Sumatera, terlebih-lebih ada Bapak tamu kita dari Korea, begitu Pak ya? Selamat datang menjua-jua di Kabupaten Karo. Para panitia, pelaksana konferensi gereja, serta Bapak Ibu jemaat sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara konferensi wilayah gereja Indonesia yang pertama di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Secara pribadi, saya merasa terberkati atas undangan pada kesempatan ini. Pelaksanaan konferensi gereja Wesleyan Indonesia wilayah Sumatera yang dilaksanakan selama 2 hari kiranya membawa kebahagiaan dan sukacita kita bersama, terutama demi kemuliaan nama Tuhan. Konferensi ini merupakan ruang kita bersama untuk menemukan makna pewartaan Injil, kabar sukacita kepada segenap umat dengan segala tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Pewartaan itu hendaknya berkonteks ke Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kiranya konferensi ini dapat membicarakan dan menemukan makna terdalam eksistensi diri kita sebagai umat Tuhan yang berkualitas, baik untuk pelayan kasih dalam hidup menggereja maupun dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah kita demi kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pada acara ini saya juga mengharapkan agar sebagai umat Allah dan pelayan gereja di GWI, kita semua mesti selalu berjalan bersama agar dalam kebersamaan itu kita mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup ini, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan pelayanan di gereja. Mungkin selama ini keaktifan jemaat masih kurang, maka semoga dengan momen konferensi ini segera ada pembaruan dalam hal pelayanan dengan tetap mendasari pada pelayanan kasih Kristus. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani bagi kita semua. Semoga melalui pelaksanaan konferensi ini juga kita dapat meningkatkan rasa keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga dapat bekerja sama membangun Kabupaten Karo agar lebih beriman, hidup damai dan sejahtera. Dan saya yakin kita semua menjadi pilar utama untuk mewujudkan program pemerintah Kabupaten Karo dalam membangun tanah Karo Simalem yang kita cintai ini. Dan marilah kita mengisi nilai-nilai kemerdekaan Indonesia dengan mendukung tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 pada tahun 2023 ini. Terus melaju untuk Indonesia maju. Jemaat dan hadirin yang berbahagia, demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan konferensi Gereja Wesleyan Indonesia wilayah Sumatera. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalani tugas dan pelayanan kita setiap harinya. Sarapan pagi keberas tagi, saat gerimis membasahi bumi. Pelayanan kasih selalu berbagi, jemaat
GWI pasti dikagumi. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Bujur rasa menjua-jua Bupati Karo Kori Sriwati Sebaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Semua dalam nama Yesus. Kami menyerahkan acara ini ke wakil ahli Bapak. Terima kasih berhikmat kepada Pak Ketua Sinode di dalam memimpin rapat ini Bapak Roh Kudus pimpin hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka ibadah konferensi wilayah Karo Simalai pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Pertama, wilayah Karo Simalem yang pertama tanggal 15 sampai tanggal 16 Agustus 2023 dengan pertolongan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baik. Bapak Ibu, sekarang suasana konferensi kita adalah suasana yang terhormat, bermartabat dan kudus. Karena itu kita akan melaluinya dengan sikap yang hormat dan bermartabat juga. Setuju ya? Baik, beliau sebagai ketua wilayah akan duduk di sini untuk membantu memimpin konferensi. Lalu beliau sebagai sekretaris akan duduk di sini untuk sekaligus menjadi sekretaris dari konferensi. Sekiranya nanti kemudian kita merasa membutuhkan ada notulan yang membantu kita akan putuskan bersama ya. Baik, kekuatan tertinggi di setiap tahapannya. Kita memulai konferensi dari gereja lokal, yaitu gereja penuh. Sedangkan di tingkat gereja persiapan namanya rapat. Begitu juga di pos PI. Nah saudara, yang pertama adalah hadir dengan hak suara saja. Yang disebut orang yang hadir dengan hak suara saja adalah beliau hadir di sini sebagai peninjau, diberi kesempatan untuk memberi pendapat dan mengklarifikasi, bukan mengusulkan keputusan atau ikut dalam keputusan. Lalu kemudian yang kedua adalah orang yang hadir di sini, dia memiliki hak pilih. Jadi dia bisa dipilih menjadi pengurus, tapi sekaligus dia bisa menjadi pemilih. Dialah pemilihnya. Ya. Nah, yang memiliki hak pilih ini adalah mereka yang akan voting di dalam setiap pengambilan keputusan apapun. Sehingga nanti yang hanya memiliki hak suara dan hanya memiliki hak memilih
hak dipilih itu tidak bisa ikut voting. Ya. Lalu orang yang memiliki hak dipilih saja bersama hak suara, dia bisa memberi pendapat, tapi juga bisa dipilih menjadi pengurus baru atau dipilih menjadi kelengkapan kepengurusan yang akan datang, tapi dia tidak ikut memilih dirinya. Dia tidak ikut memilih, hanya ikut bisa atau boleh dipilih saja. Dia juga bisa bersuara. Apakah paham ini? Paham ya? Ada pertanyaan mengenai ini? Diulangi Pak. Jadi yang dimaksud dengan hak suara adalah para peninjau yang barangkali dia hanya bisa memberi pendapat saja, atau dia bisa memberi pendapat tapi juga bisa dipilih. Misalnya Pak Li di sini akan hadir sebagai hak suara saja, tapi dia tidak bisa dipilih. Ya, susah. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang selalu melindungi dan menyertai kita, yang memberikan kekuatan kesehatan sehingga kita berkumpul di tempat ini. Oleh pertolongan Tuhan, hari ini Gereja Wesleyan Indonesia Melikaros Malam melaksanakan konferensi wilayah yang ke-1 atau yang pertama sejak gereja ini resmi dibuka di Tanah Karo oleh Pendeta Yosman sendiri tanggal 5 Oktober tahun 1998. Kami bersyukur di mana rapat pengertian wilayah Karo semalam dan juga melalui komunikasi dengan Kota Sinode Gereja Wesleyan Indonesia menetapkan konferensi wilayah Karo dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 2023 di Kota Kebaja Sumur, Gereja Wesleyan Indonesia. Pimpinan konferensi yang saya hormati, Pendeta Dr. Padil Ronald Simarmata, MTH, rekan-rekan pendeta, pengerja gereja, jemaat, dan seluruh peserta konferensi yang kami kasih dalam kasih Yesus. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada saudara-saudari panitia, konferensi, dan seluruh gereja-gereja cabang wilayah Karo Semalam yang telah memberikan kontribusinya melalui tenaga, pikiran, waktu, dan dana demi menyukseskan konferensi ini. Terlebih kepada sekretaris wilayah yang tidurnya sampai pagi, Elga dan juga Jovanta, dan juga Luken dan beberapa teman yang mencet gereja juga sampai tengah malam, sampai jam 2 malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi terima kasih. Saya atas nama pengurus wilayah juga mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan, pekerjaan, serta keluarga Bapak Ibu semua dimanapun berada. Sesuai dengan definisinya, konferensi adalah rapat untuk berunding dan bertukar pendapat mengenai masalah yang dihadapi bersama dalam pelayanan kita di organisasi Gereja Wesleyan Indonesia wilayah Karo Semalam. Tahun 2019 sampai Juli 2023 kemarin. Jadi untuk bulan ini bulan 8 belum kita masukkan. Keterangannya mungkin Bapak Ibu bisa semua baca di sana, dan gereja-gereja ya halaman 40 Bapak Ibu. Halaman 40 ya, laporan keuangan wilayah. Bapak Ibu bisa baca, gereja-gereja juga boleh melihat kembali laporan-laporan keuangan yang Bapak Ibu berikan. Kami semua langsung di sini dan laporkan di laporan keuangan kita. Jadi Bapak Ibu secara mendetailnya Bapak Ibu bisa baca nanti untuk menghemat waktu kita. Hanya di sini saya sebagai bendahara melaporkan bahwa untuk sampai bulan Juli 2023 kas kita saat ini saudara kita bisa lihat di halaman 47 ada sekitar 32.034.500. Tapi pengeluaran bulan Agustus ini juga sudah sangat banyak sekali, terutama untuk konferensi kita ini. Hanya sampai bulan Juli ada sekitar 32.034.500. Gimana sumber keuangan kita ini? Pemasukannya hanya dari perpuluhan gereja-gereja dan iuran.
Dan sejauh ini Departemen Kaum Bapak GWI Wilayah Karo Simalem tahun kepengurusan 2019-2023. Yang kami hormati dulu Ketua DPN Gereja Wesleyan Indonesia Bapak Pendeta Pandey Donat Simarmata MTH. Paden. Jadi yang kedua Ketua Wilayah Karo Simalem Bapak Pendeta Dr. Josman Banu Tarigan MTH, misionaris Gereja Wesleyan Indonesia untuk SPT Magelang, yaitu Pak Lee dari Korea. Yang keempat, para penerja Gereja Wesleyan Indonesia wilayah Karo Simalem. Yang kelima, pengurus wilayah yang kepada Tuhan, karena rahmatnya kita masih bisa dapat berkumpul dan menyampaikan perkembangan pelayanan di lingkungan GWI wilayah Karo Simalem. Kami sungguh telah dipercayakan menjadi pengurus Departemen Kaum Bapak wilayah Karo Simalem untuk periode tahun 2019 sampai 2023. Namun kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena sejak kepengurusan dibentuk tidak ada program kaum bapak wilayah yang bisa dilaksanakan berkaitan sejak masa kepengurusan departemen ini terbentuk bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang membatasi ruang dan gerak kita semua. Jadi melalui kesempatan ini kami menyampaikan bahwa tidak ada kegiatan Departemen Kaum Bapak wilayah Karo Simalem terbentur karena situasi pandemi COVID-19 dan beberapa kendala yang lain seperti sosialisasi yang kurang, jarak dan komunikasi dengan gereja-gereja lokal. Dan waktu lalu kami sharing sebagai satu komisi ini, di saat ini kami sudah membuat sebuah website. Jadi website sudah dibuat tapi untuk isi dalam proses pengerjaan. Jadi tujuan pembuatan website ini adalah yang pertama untuk membuat database data, statistik dan semua data gereja-gereja cabang wilayah sehingga dalam program kita ke depan tidak ada lagi tumpang tindih data dan kekurangan data sehingga Bapak Saudara gereja cabang dan semua yang ada juga yang melayani termasuk juga dari DPN ketika membutuhkan data ini bisa buka dari website. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan kita membuka website ini adalah supaya bisa membangun komunikasi atau hubungan yang lebih luas lagi dengan teman-teman kita, rekan-rekan pelayanan dari gereja Wesleyan di luar negeri, bahkan juga tidak menutup kemungkinan dari gereja lain, sehingga apabila ada bantuan-bantuan atau sokongan-sokongan untuk program-program kita baik pembangunan gereja dan segala macamnya bisa membantu kita. Oleh sebab itu melalui website ini nanti saya kasih dalam Tuhan Yesus baik juga profil gereja, profil hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga rekening gereja masing-masing kita akan masukkan di dalam sehingga kita tidak pakai lagi istilahnya proposal fisik tapi sudah semacam elektronik. Jadi tanpa kita katakan lagi kebutuhan kita apa, ketika kita berdoa saja orang membuka melihat. 2023 dikatakan masih muda karena Pak pengurus pertama sebagian sudah pindah, sebagian sudah dipanggil Tuhan, sebagian masih ada. Dan setelah itu masa COVID dan baru-baru ini kita pilih kembali dan yang terpilih juga masih muda pengalamannya. Tetapi udah kami pertemuan ada 2 kali di sana visi Tuhan sudah menyatakan bahwa melalui kaum ibu ini kami akan buat yang pertama untuk doa gitu ya. Jadi kubu doa dia karena dalam doa ini Tuhan sudah ingatkan bahwa untuk Indonesia secara khusus Tuhan sudah pilih gereja kita ini ya menjadi mercusuar doa. Bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk bangsa-bangsa. Jadi mulailah kita khususnya komisi kaum ibu dan ada beberapa orang kemarin sudah langsung kualitas yang Tuhan janjikan ada. Sudah berapa orang yang kaum ibu dipakai Tuhan karunia seperti Bapak Gemar. Mulai tahun 2012
yang saya pegang sendiri. Memang saya sudah di sekolah minggu dari tahun 2006-2007, tetapi ini yang saya tangani sendiri, yang dipercayakan Bapak Gembala untuk menanganinya. Tetapi untuk laporan yang dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, karena waktunya yang sangat singkat, saya membuatnya dalam waktu 1 hari saja. Dan puji Tuhan ini seperti proyek Roro Jongram tahun 2020 sampai 2023 saja dengan kebut Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu Saudara membacanya dengan tidak mendetail ya, saya tuliskan di sini, tapi nanti akan saya lisankan. Mereka memberi kepada kita, mungkin dia mau kasih 100.000, kalau 100.000 dia kasih nanya nomor rekening gembala kan susah, ya, sungkan. Tetapi kalau kita punya website ada nomor rekeningnya di situ, dia bisa kirim. Sekarang kan pakai HP pun, dia makan enak, 1/10 makan enaknya itu aja dia kirim, udah begituan, ya. Karena ini perlu banget. Karena itu kita kemarin itu saya minta juga ini di website kita nanti ada. Yang pertama ini gereja-gereja yang mau ada gambarnya. Ini gambarnya hanya tampilan depan dan tampilan bawah dan semua yang diminta oleh perizinan dari PUPR. Baru ini juga nggak berlaku ini kalau dia tidak punya nomor induk kepegawaian menggambar. Itu sekarang harus ada. Nanti kita mau cari ini. Kalau bisa anak kita Floren ini nanti tamat, saya mau kompetensikan dia dapat nomor induk itu supaya kita dapat lebih murah. Karena hanya buat gambar ini. Wakil Ketua Wilayah Pendeta Muda Aristo Sinolingga STH, Wakil Ketua 2 Pendeta Muda Marpau, Sekretaris Umum Pendeta Muda Jopanta Sembiring STH, Wakil Sekretaris 1 saya Pendeta Dr. Yusman Banu Tarigan MTH, Wakil Ketua Wilayah Pendeta Muda Aristo Sabu Sinolingga STH, Wakil Ketua 2 Pendeta Muda Poltak Marpau SE, Sekretaris Umum Pendeta Muda Jopanta Sembiring STH, Wakil Sekretaris 1 Pendeta Muda Doni Bukit SE, Wakil Sekretaris 2 kita masuk ke bendahara. Wakil Sekretaris 2 Pendeta Muda Jimmy Ginting STH, bendahara, kita masuk ke bendahara umum Ibu Juliana Boru Ginting Escape, Wakil Bendahara 1 Ibu Elfrida Boru Ginting, Wakil Bendahara 2 Evi Boru Tarigan. Kita masuk ke komisi. Bapak atau Ibu Ketua Wilayah. Untuk pimpinan wilayah tulis satu nama, ya. Jangan dipungut yang itu di ketahuan nanti. Jadi rahasia kan? Jadi rahasia. Apa ini rahasia? Ya, ini rahasia. Baik, ambil Tarigan MTH. Pendeta Yosman. Sah, habis. Yes.
Baik, Bapak Pendeta Poltak Marpaung, Pendeta Muda Doni Bukit, Pendeta Muda Zopanta, Bapak Marpaung, Pendeta Muda